undang-undang CEDAW. CEDAW sendiri itu memiliki panjangan adalah Convention on the Elimination of all form discrimination against women. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yusuf Jalal. Saya dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan tugas UAS saya. Dan di sini saya akan sedikit berbicara tentang satu pasal yang berkenaan dengan Undang-Undang CEDAW. CEDAW sendiri itu memiliki panjangan adalah Convention on the Elimination of all form discrimination against women. Jadi sorry kalau agak nggak begitu lancar karena saya kurang bisa bahasa Inggris. Yang artinya adalah konvensi untuk membuat konvensi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di sini sudah sedikit terbayang ya, penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Nah, di dalam pasalnya yang setelah saya baca-baca itu menunjukkan bahwasannya mendukung dengan adanya kesetaraan gender. Nah, bagi kalian yang menggebu-gebu untuk terus berbicara tentang kesetaraan gender, jadi tidaklah asing dengan pasal dengan Undang-Undang CEDAW ini. Nah, di sini saya akan sedikit mengutip pada pasal 1 bab 1 di Undang-Undang CEDAW ini, di konvensi ini, yaitu berbunyi diskriminasi terhadap perempuan, yaitu setiap perbedaan, pengecualian dan pembatasan yang berdasarkan pada jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan yaitu atau yang berimbas terhadap perempuan. Dan mana undang-undang ini atau konvensi ini itu menjunjung tinggi atau melindungi hak asasi perempuan untuk kebebasan dalam berekonomi, bersosial, berpolitik dan lain sebagainya. Perbedaan yang dimaksud oleh konvensi ini adalah saya beri permisalan seperti ini. Gini. Jadi saya membuat sebuah pekerjaan. Saya memiliki sebuah usaha dan saya membuka lowongan pekerjaan di mana pekerjaan itu saya beri aturan atau memberi batasan syarat, yaitu yang harus mendaftar wajib laki-laki, tidak boleh perempuan. Nah, di situ terdapat diskriminasi, sebuah pembedaan atau pengecualian yang berimbas kepada kerugian seorang perempuan. Nah, seperti itu permisalannya. Memang banyak kita ketahui bahwasannya sekarang pada zaman sekarang ini yang paling mendominasi adalah laki-laki, di mana perempuan itu biasanya bukan diasingkan ya, jadi kayak pengecualian. Jadi para laki-laki ini berpikir seperti ini, perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa apa-apa. Tapi saya mikirnya bukan seperti itu, malah perempuan itu kuat gitu loh. Jadi inti dari pasal tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi perempuan untuk bebas berpendapat, untuk bebas berpolitik, untuk bebas berlain-lainnya. Nah, di sini saya mendukung untuk adanya kesetaraan gender. Tapi di sini saya sedikit heran, kenapa para banyak perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender itu malah seakan-akan mereka pengen perempuan itu dimuliakan gitu loh. Sedangkan dia menggebu-gebu akan adanya kesetaraan gender, di mana kalau sudah setara, itu setara, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang direndahkan. Nah, saya bingungnya itu mereka masih ingin diagungkan. Jadi satu permisalan kecil aja, satu contoh kecil, di mana saat misalkan dalam bus keadaan rame dan ada seorang laki-laki itu duduk, kemudian ada seorang perempuan itu berdiri. Nah, banyak perempuan itu yang berpikir bahwasannya laki-laki yang duduk sedangkan perempuan yang berdiri
itu adalah ketidaksopanan atau jadi kayak seakan-akan laki-laki itu egois, tidak memberikan tempat duduk itu kepada perempuan. Nah, di sini saya sedikit bingung. Bingungnya kenapa? Mereka yang menyerukan kesetaraan gender, tapi mereka ingin diagungkan gitu loh. Jadi mereka ingin merasa dijadikan seperti ratu. Sedangkan yang namanya setara itu tidak ditinggikan, tidak diderahkan. Nah, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekiranya ada yang mungkin diperdebatkan atau dipermasalahkan, mungkin itu dari pandangan saya pribadi, dari opini saya pribadi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Mungkin cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.